Hai, kembali lagi dengan saya Neng di Aka Channel. Kali ini saya mau membahas alur cerita film yang berasal dari negara Polandia yaitu The Lure. Film ini dirilis tahun 2015 berkisahkan tentang kehidupan dua putri duyung yang bekerja di klub malam. Penasaran kan gimana bisa kok putri duyung nyasar ke klub malam? Sebelum menonton ke videonya, mari kita intro dulu. Film dimulai dengan memperlihatkan 3 orang mabuk yang sedang konser dadakan di sebuah pantai. Mendadak muncul 2 orang cewek cantik dari dalam air. Mereka adalah Gold dan Silver. Mereka bersenandung merdu untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di darat tadi. 3 orang yang tadi adalah Grace, Jacob, dan Andreas. Setelah mereka terpesona dengan senandung Ariel dan Luna, mereka berniat untuk menarik mereka keluar dari air. Tetapi sesaat setelah mereka mengeluarkan Gold dan Silver dari air, pecahlah teriakan si Grace dan film pun dimulai. Scene pun berpindah ke sebuah klub malam yang memperlihatkan Grace, Jacob, dan Andreas sedang tampil. Ketika suasana klub sedang asik-asiknya, sang manajer klub malam tersebut mencium bau amis dari klubnya. Penasaran dengan asal bau tersebut, si pak manajer pun mencari sumber bau tersebut ke semua ruangan, namun tidak berhasil dia temukan. Sampailah dia di ruangan ganti para pemain band. Dia melihat Gold dan Silver sedang asik di dalam ruangan tersebut. Grace pun menjelaskan bahwa Gold dan Silver adalah anak dari temannya. Tapi si manajer tetap marah karena mereka memasukkan bocil ke klubnya. Dia menyuruh Gold dan Silver untuk membuka pakaian mereka sampai tidak tersisa satu benang pun. Melihat hal itu, Andreas menyuruh Grace dan Jacob untuk menunggu di luar dulu. Kemudian dia memulai rencana agar si bosnya tidak marah lagi. Ketika si manajer sedang menahan ludah karena terpesona dengan tubuh Gold dan Silver, dia dibuat tambah kaget saat si Andreas menyiram tubuh Gold dan Silver dengan air. Berubahlah mereka menjadi 2 ekor duyung yang sangat cantik. Andreas menjelaskan bahwa mereka berdua aman, dan si manajer pun tidak bisa melakukan semaunya. Setelah itu, Andreas meninggalkan si manajer dengan Gold dan Silver di ruang gantinya, karena bandnya akan tampil lagi. Di tengah-tengah penampilannya, band Andreas tiba-tiba si manajer menyuruh mereka berhenti dan memberitahu bahwa ada masalah di ruang ganti. Mendengar hal tersebut, Grace, Jacob, dan Andreas pun langsung pergi beranjak ke ruang ganti untuk melihat keadaan Gold dan Silver. Saat di ruang ganti, mereka mendapat Gold dan Silver yang terkapar di lantai dengan keadaan telanjang. Grace mencoba menciprat-cipratkan air, namun tetap tidak ada efek yang terjadi. Sang manajer pun menyuruh untuk membawa Gold dan Silver ke kolam renang. Sampainya di kolam, dilemparkanlah tubuh Gold dan Silver ke air. Dan tidak butuh waktu lama, mereka pun kembali sadar dan jadi putri duyung kembali. Scene pun berganti lagi ke saat sang manajer mengobrol dengan Gold dan Silver. Dia mempunyai ide untuk menjadikan 2 orang itu jadi backing vokal di bandnya Andreas. Keesokan harinya, Gold dan Silver sudah bersiap-siap untuk tampil bersama Grace dan kawan-kawannya.
Saat sedang di ruang makeup, Golden memberitahu Silver dengan telepati kalau dia jangan sampai jatuh cinta dengan manusia. Karena bila itu terjadi, maka si Duyung harus memakan manusia yang dia cintai. Acara pun dimulai saat bandnya Andreas tampil. Gold dan Silver pun dimasukkan ke dalam mangkuk besar yang penuh dengan air. Berubahlah mereka menjadi Putri Duyung dan menambah meriah suasana di klub malam itu. Dan di akhir penampilannya ditutup dengan adegan Jacob cipokan dengan Silver. Scene pun berganti ke rumah mereka yang tampak sedang menghitung tumpukan uang dari hasil manggung semalam. Di ruangan lain, kita melihat Golden dengan wujud duyungnya yang sedang berendam di bak mandi. Golden pun sudah merasa kelaparan dan tidak sabar ingin memakan daging manusia lagi. Tanpa diketahui yang lain, dia pun pergi ke klub malam dan menggoda salah satu pengunjung di sana untuk enak-enak. Mereka pun pergi ke tepi pantai untuk memuluskan hasrat si pria tadi. Akan tetapi, bukannya mendapatkan hal yang enak-enak, dia malah diterkam oleh Golden dan darah pun muncrat ke semua penjuru dalam mobil. Sementara di tempat lain, Silver menggoda Jacob untuk enak-enak. Dia mencopot semua pakaiannya dan masuk ke bak mandi. Tapi Jacob menolak ajakan Silver karena dia tidak ada hasrat terhadap Silver. Tapi Silver tidak hilang akal. Dia melepas satu sisiknya dan berkata pada Jacob kalau dia bakal jadi pemain bass terhebat di dunia. Kalau Jacob memiliki sisik duyung ini. Mendengar hal itu pun Jacob tergoda, tapi Silver memberi syarat kalau Jacob harus mencium Silver terlebih dahulu. Dan tanpa pikir panjang, Jacob pun langsung nyosor gitu aja ke Silver. Setelah berbahasa-bahasa ria dengan Jacob, Silver pun keluar dan bertemu dengan Golden. Dia kaget melihat ada darah manusia di bibir Golden. Tapi Golden mengelak kalau darah itu cuman darah sapi sambil pergi meninggalkan Silver. Scene berganti lagi saat Golden dan Silver sedang beraksi di atas panggung dengan tampilan rock and roll-nya. Seusai pentas, rupanya Silver langsung bercumbu dengan Jacob dan secara tidak sengaja hal itu dilihat oleh Golden. Golden pun teringat akan kutukan bila seekor putri duyung jatuh cinta dengan seorang manusia, tapi si manusia malah menikah dengan orang lain, maka si putri duyung akan mati. Golden pun pergi dari tempat itu dengan rasa khawatir terhadap Silver. Saat di perjalanan, Golden dicegat oleh seorang detektif perempuan yang mencurigai dia terlibat pembunuhan seorang pria di tepi pantai. Tapi dengan senandung Golden yang merdu, dia menghipnotis si detektif dan kalian tahu apa yang terjadi? Dan film pun tamat. Tapi bohong. Apalagi kalau bukan langsung mantap-mantap alias saling beradu apem. Dan di saat si detektif sedang keenakan, Golden langsung saja membunuh dan memakan si detektif. Keesokan harinya, di saat semua sedang duduk santai di ruang tengah, muncullah berita tentang pembunuhan di tepi pantai dan seorang detektif di apartemen. Mendengar ciri-ciri si pelaku tersebut, Price dan kawan-kawan pun langsung curiga terhadap Golden. Mereka pun ketakutan bakal berurusan dengan polisi. Silver yang mendengar hal itu pun langsung saja tahu bahwa itu adalah perbuatan Golden. Silver pun mengajak Golden untuk masuk ke kamar dan langsung menamparnya.
Mereka bertengkar di dalam kamar dan Silver menanyakan kenapa Golden tidak bisa menahan nafsunya itu. Golden pun menjawab kalau Silver harus ingat siapa mereka sebenarnya dengan nyanyian duyung. Ketika sedang bernyanyi, Andreas masuk ke dalam kamar dan tanpa basa-basi langsung meninju Golden dan Silver sampai pingsan. Tubuh mereka pun dibungkus dengan plastik dan dibuang ke sungai agar Price dan yang lain-lainnya tidak ikut berurusan dengan polisi atas tindakan Golden. Tapi Golden dan Silver masih hidup dan makin menggila karena sakit hati. Mereka memakan orang-orang yang mereka jumpai di tepi pantai. Price, Jacob, dan Andreas yang merasa semuanya sudah aman bekerja seperti biasa di klub malam. Seusai manggung, mereka didatangi kembali oleh Golden dan Silver. Mereka sangat kaget karena kedatangan Golden dan Silver tersebut. Si Silver yang memang dasarnya sudah cinta dengan Jacob langsung nyosor saja memeluk Jacob. Sementara Golden yang dendam terhadap Andreas mendatanginya, Andreas pun meminta maaf atas semua hal yang terjadi kemarin. Golden pun berkata bahwa dia tidak marah akan hal itu. Tapi tiba-tiba Golden menggigit tangan Andreas sampai si jarinya terputus. Golden berkata kalau itu hanyalah peringatan dan jangan sekali-kali lagi berbuat macam-macam dengan mereka. Setelah kejadian itu, Golden dan Silver pun kembali bekerja. Mereka kebanjiran job pemotretan karena banyak media yang ingin mengambil foto wujud duyung mereka. Di saat pemotretan, Silver memberitahu Golden lewat telepati kalau dia ingin operasi mengganti ekornya dengan kaki manusia, agar Jacob tertarik dengan Silver. Mendengar hal itu, Golden melarang Silver untuk melanjutkan niatnya, karena bila hal itu terjadi, Silver akan menjadi bisu. Tapi Silver tidak percaya dengan hal itu dan menganggapnya hanya tahayul saja. Seusai pemotretan, Silver pergi dengan Jacob ke dokter bedah yang paling hebat di Polandia. Digantilah ekor duyung Silver dengan kaki seorang manusia dan operasinya berjalan sukses. Jacob tampak senang bahagia dengan perubahan yang terjadi pada Silver. Scene pun berganti memperlihatkan Silver yang sedang melatih kaki barunya agar bisa cepat adaptasi dengan tubuhnya bersama Jacob. Tetapi karena nafsu sudah diubun-ubun, Silver dan Jacob pun langsung bercocok tanam meskipun keadaan Silver belum pulih sepenuhnya. Di saat sedang mantap-mantap, Silver malah menjerit kesakitan dan Jacob pun kaget kalau banyak darah di tubuhnya Silver. Jacob sadar kalau Silver tidak akan bisa menjadi manusia seutuhnya. Scene pun berganti lagi saat semua sedang berkumpul. Rupanya mereka membahas tentang suara Silver yang mulai menghilang dan dia pun menjadi bisu. Si manajer yang mengetahui hal itu memutuskan untuk menunjuk Golden menyanyi solo di penampilannya. Tapi hal itu langsung ditolak Golden. Dia tidak mau bernyanyi apabila tidak bareng dengan Silver, dan dia pun mengajak Silver untuk pergi. Suatu ketika, Jacob yang sedang berada di studio musik bertemu dengan wanita cantik bernama Nancy. Karena sama-sama anak band, mereka langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan tanpa banyak acara lain, mereka pun langsung bercocok tanam dan Jacob pun membuang sisik punya Silver karena berpikir sudah tidak membutuhkannya lagi. Di tempat lain, kita diperlihatkan Silver yang tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya sambil meneteskan air mata. Menurut legenda, kalau duyung sudah mengeluarkan air mata, maka akan ada hal buruk yang menimpanya. Beberapa hari pun berlalu, Jacob dan Nancy akhirnya menikah. Silver yang datang bersama Golden pun merasa senang melihat Jacob menikah dengan wanita yang dia cintainya. Tapi tidak dengan Golden, dia marah karena Jacob sudah mempermainkan perasaan Silver. Ibarat kata, kita sudah banyak berkorban untuk si dia. Malah nikahnya sama orang lain. Sakit jatuh di sini. Golden pun mengingatkan Silver tentang kutukan duyung.
Dia harus membunuh dan memakan jantung orang yang sudah menyakitinya sebelum matahari terbit bila masih ingin tetap hidup. Pesta pun sudah berakhir dan matahari sudah akan terbit. Silver yang sudah bulat tekadnya bertemu dengan Jacob. Mereka pun berpelukan sambil diawasi oleh Golden dari belakang, sambil menyuruh Silver untuk segera membunuh Jacob. Akan tetapi Silver tidak kuasa untuk membunuh orang yang sangat dia cintai, dan sadar walaupun dia membunuh Jacob, dia tidak bisa kembali ke laut karena ekor duyungnya sudah tidak ada lagi. Dan sadar walaupun dia membunuh Jacob, dia tidak bisa kembali ke laut karena ekor duyungnya sudah tidak ada lagi. Jadi dia memilih untuk mati saja di pelukannya Jacob. Golden yang terus berusaha mempengaruhi Silver lewat telepati, tapi semuanya hanyalah sia-sia saja. Saat matahari mulai menyinari tubuh Silver, dia pun mati di pelukannya Jacob dan berubahlah menjadi busa laut. Melihat hal itu, Golden langsung sedih dan marah. Dia langsung melompat ke arah Jacob dan langsung mencabik lehernya Jacob. Setelah puas, Golden pergi meninggalkan Jacob. Andreas, Price, dan si manajer hanya bisa terdiam melihat Golden yang pergi dengan bersimbah darah Jacob. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sadar itulah resiko bermain cinta dengan seekor duyung. Dengan raut wajah sedih, Golden pun kembali lagi ke lautan tanpa ditemani Silver adiknya. Dan film pun tamat.